Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa dan harapan, semoga sahabat setia Gerbang Kehidupan 92 selalu diberikan kesehatan di bulan suci penuh berkah ini. Karena sebuah kejadian yang membuat kami tertarik untuk menayangkan kisah ini, yang kami persembahkan untuk sahabat Gerbang Kehidupan 92. Karena itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di-subscribe agar teman-teman bisa menikmati setiap tayangan dari kisah-kisah nyata yang kami sajikan. Seperti apakah kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Seseorang tetangga kami yang kesehariannya begitu saya ketahui, karena hari-harinya aku sering bersamanya. Jauh hari sebelum kisah ini kami angkat, kronologis dari seorang tetanggaku ini sangat detail kami tahu tentangnya. Sebut saja namanya Pak Rido. Yang kami tahu darinya, ia sangat kurang sehat. Sudah beberapa tahun yang lalu, ia selalu kami ajak untuk pergi berobat. Sampai sakitnya yang diponis komplikasi oleh beberapa dokter. Hampir tak bisa kusebutkan. Beberapa kali kami harus mengontrolnya dan beberapa dokter handal yang ada di Nusa Tenggara Barat habis kami kunjungi bersamanya. Begitulah ia ingin selalu hidup sehat. Belum lagi beberapa ratus juta rupiah yang harus ia keluarkan untuk biaya pengobatannya. Tiap minggu kami mengajaknya pergi mengontrol penyakit yang ia derita. Hal itu terus-terusan kami lakukan. Namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Masih untung dirinya seorang pegawai negeri sipil yang punya banyak biaya untuk pergi berobat ke dokter-dokter ternama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Aku yang sebagai sopir pribadinya pun iba melihatnya yang harus terus-terusan untuk pergi berobat. Di tengah-tengah usianya yang sudah menua, saat ini ia berusia 61 tahun. Penyakit yang dideritanya yakni kencing manis, darah tinggi, dan sarafnya yang kurang normal. Tiap hari dirinya harus merasakan nyeri dan sakit pada tubuhnya karena penyakitnya yang komplikasi. Tak pernah sehari dalam 4 tahun terakhir ini ia berhenti mengkonsumsi obat yang diresepkan para dokter tempat kami ajak berobat. Namun semua itu hanya bisa menghilangkan rasa nyerinya sesaat saja. Belum lagi sakit pusing kepalanya yang ia derita membuat dirinya harus setiap hari mengkonsumsi obat Puyar 19 hingga pernah pada suatu hari di sebuah toko tempat kami biasa membelinya. Obat itu menanyaiku apakah aku beli obat itu untuk dijual atau konsumsi. Karena seringnya pemilik toko itu melihat aku membeli obat di tempatnya. Kala itu aku menjawab apa adanya. Sambil aku tunjukkan aku membelikan bapak itu. Kebetulan saat itu ia di dalam mobil yang kami kendarai. Maka kala itu pemilik toko kaget dan iba melihat bapak itu. Karena dalam pikirannya obat itu baginya akan sangat membuat Pak Rido ketergantungan. Singkat cerita, setelah kami dengan segala upaya sana sini mencari obat dan harus bolak-balik tiap minggunya untuk mengontrol ke rumah sakit, klinik-klinik
yang ada di Mataram. Namun semua itu tak bisa menyembuhkan total penyakitnya. Farido. Hingga suatu malam, aku mengajaknya bersilaturahmi ke rumah seorang ustadz 7 hari sebelum bulan suci ini tiba. Silaturahmi kami tak lain bertujuan untuk mencoba mencari ramuan tradisional untuk mengobati sakitnya. Di sana, jawab seorang ustadz itu justru sangat mengagetkan kami. Ia tak memberi kami obat, justru memarahi kami. Namun di ujung pertemuan kami, ia berpesan dengan memberikan sedikit siraman rohani. Kata-katanya masih kuingat. Sakit itu datang dari mana? Dan siapa yang bisa menyembuhkannya? Tanyanya kepada kami. Hingga kami sedikit merasa tak nyambung. Karena awalnya kami mau mencari obat. Namun sebaliknya, yang ia berikan justru pertanyaan di atas. Lagi-lagi ia mengulangi hingga Farido menjawabnya. Dari yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat perbincangan kami saat itu, sembari kami melanjutkan sedikit perdebatan tentang itu, yang akhirnya membuat Farido meyakininya. Maka beberapa saat setelah itu, satu amalan yang ia berikan, berniatlah dengan baik di hari pertama puasanya, yang sebentar lagi akan tiba, agar semua penyakitmu sembuh. Dan beribadahlah di malam harinya. Lakukan itu terus berulang kali. Percayalah, penyakitmu akan sembuh. Ujarnya singkat kepada kami. Singkat cerita, tibalah hari pertama dari bulan suci yang ditunggu-tunggu. Ternyata dalam diam Pak Rido mendengar nasihat itu. Lalu ketika hari pertama dari bulan puasa ini, dengan semangat mempersiapkan diri untuk melakukan puasa, bahkan menjadi imam di sholat kami di musola pada malam harinya. Maka pada malam pertama, Farido melakukan tarawih, dan besok malamnya setelah ia melakukan nasihat ustadz itu, yakni berpuasa dan beribadah dengan bersungguh-sungguh dan meniatkan agar disembuhkan dari penyakitnya. Maka besok malam, yakni malam ini, saya dipanggilnya ke rumah Pak Rido. Setelah berbuka puasa, di sanalah kabar baik ini kami dengar darinya, bahwa ia yang biasa merasakan rasa nyeri, pusing setiap malam akan tiba. Namun saat ini ia menceritakan aku tentang rasanya persis sama seperti 10 tahun yang lalu ketika ia belum diderita penyakit apa-apa. Maka kesimpulan dari cerita ini, Pak Rido saat ini merasakan suatu hal yang sangat berbeda dengan niatnya yang tulus melakukan saran dari ustadz itu, yakni berpuasa dan melakukan ibadah di malam harinya. Ini adalah kisah nyata yang sangat menginspirasi kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan yang total kepada Farido. Dan harapan kami, setelah kisah ini kami tayangkan, semoga ada di antara kita yang lain yang melakukan kisah ini. Dan jika terjadi kesembuhan lagi, kami mohon komen di bawah ini agar kami Gerbang Kehidupan 92 menayangkan kisah-kisah nyata berikutnya. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatif.